Kita lanjutkan. Sampai di sini pembicaraannya bisa dipahami nak ya? Bisa. Paham, Pak. Jadi kita sudah sampai pada apa tadi? Bilangan rasional ya? Kita sampai pada contoh bilangan rasional. Lanjutkan setelah rasional. Setelah bilangan rasional mana? Irasional. Himpunan bilangan irasional. Pernah dengar nak? Pernah dengar himpunan bilangan irasional? Awal dari himpunan bilangan rasional adalah apa? Himpunan adalah bilangan Yang tidak bisa dibagi. yang tidak bisa, lawan dari itu, yang tidak bisa dinyatakan. Itu kalau rasional dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, kalau ini tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Contoh kira-kira gimana nih contohnya? Per 2. Contohnya adalah desimal yang tidak berpola ya. Ambil sembarang 1,2503 gitu misalnya. 814 527 dan seterusnya gitu. Dalam kalkulator kan kadang-kadang ketemu juga bilangan seperti ini kan. Nah ini tidak berpola ini. Kalau tadi bahkan komanya berpola, berulang itu berpola Pak sebut. Kalau ini kan tidak berpola, ini bergoyang terus ini kan. Nah ini adalah contoh bilangan rasional. Ini tidak ada karena tidak akan bisa menyatakan dalam bentuk A per B seperti tadi gitu. Diapakan tidak bisa. Ya. Contoh yang lain adalah bilangan yang sudah kenalan dari SMP deh. B. Itu besar. 22 per 7 itu bukan pi yang sebenarnya itu pendekatannya. 3,14. Yang dianggap 22 per 7 berarti ya bilangan rasional berarti kan karena 22 itu bulat, 7-nya juga bulat kan gitu. Tapi ya pi yang sesungguhnya angkanya berapa? 3,14. 3,14. Masa saya sampai di sana, enggak, kakaknya ada lagi itu. Ya, banyak. 1592. 14,287,43. Ini juga tidak berpola ini nak, lain-lain terus ke belakang itu panjang. Oh, Contoh bilangan irasional. Oh, akar 2 1, berapa itu kalkulator ya? Akar 3 mana? 2, ya. Belakangnya lain-lain ini itu. Nah inilah contoh-contoh bilangan apa? Akar 2 berapa nak sebenarnya nak? 1, berapa itu akar 2? 1, berapa nak? 4,4142. Jangan dibulatkan. 1, diajak 1,41. 1,42. berapa nak? 1,4142. Ya ke belakangnya kan tidak berpola itu ya. Ya. Ya tidak berpola berarti tidak berakuan bentuknya kan. Maka irasional lah yang demikian. Bisa dipahami nak bilangan irasional itu apa? Bisa. Bisa. Termasuk yang ini ada bagian bulatnya, ada bagian rasionalnya misalnya gini kan. Ini bulat dikurangi akar ini 1, berarti hasilnya kan berarti jelek juga di belakang itu kan. Akar 2 akar 5 misalnya, 2 akar 5 kurang 7 itu ini jelek hasilnya, dikurangi ini pasti tetap jelek hasilnya juga kan.
Nah, itulah contoh-contoh bilangan irasional. Bisa diteruskan sampai di sini, nak? Ya, nak, apa? Yang penting dari apa yang saya paparkan dari tadi itu, kalau yang bulat, yang ini itu asli cacah kan enggak masalah itu karena dari SD juga ini kan. Yang penting yang dari tadi itu adalah bilangan rasional dan irasional. Itu berdua yang penting tahu itu dulu. Selanjutnya adalah bilangan real. Kalau ada pertanyaan begini, bilangan rasional itu termasuk real nggak? Iya. Iyalah. Iya, real kan. Bilangan real itu kan di dalamnya ada rasional, irasional, macam-macam itu kan. Ya. Bilangan real itu termasuk bilangan kompleks nggak? Iya. Tuh. Termasuk bilangan kompleks kan, bilangan kompleks kan yang paling luas itu. Bilangan cacah termasuk bilangan real? Ya, termasuk bilangan kompleks. Ya juga, karena di dalamnya kan itu. Ya. Yang belum apa nak dari paparan saya tadi? Yang belum apa? Bilangan imajiner ya? Ya. Penggunaan bilangan imajiner. Imajiner bahasa lainnya bilangan khayal. Khayal. Kalau bilangan real yang kita bicarakan setelah tadi itu, semuanya bisa dioperasikan lewat apa? Kalkulator atau komputer. Sama kurang, bilangan bagus, bilangan jelek itu kan pasti yang tadi itu rasional, tidak irasional itu kan semuanya bisa dioperasikan dengan kalkulator ya, ditambah, dikurang, dikali itu kan bisa. Kalau bilangan imajiner, ya sebaliknya, bilangan yang tidak bisa dioperasikan dengan kalkulator. Kalau real itu bisa dioperasikan dengan kalkulator, tapi nanti apa gitu. Kalau imajiner tidak bisa, nak. Contohnya, seperti ungkap pertama tadi, kapan Anda akan belajar tentang bilangan imajiner? Kalau di perkuliahan ngambil sains nanti, atau ngambil teknik. Apa teknik perkapalan, apa teknik arsitek, apa gitu akan belajar nanti di bilangan kompleks. Dan bilangan imajiner. Contohnya saja. Kalau Anda tekan kalkulator, Karmin 1 itu berapa, nak? Berapa kok? Karmin 1. Error ya. Error kalkulatornya kan? Error. Lewat kalkulator nggak bisa itu, nak. Tentang error. Nah, hasilnya error nanti kalkulator nggak ngerti dia. Ya. Itu adalah salah satu contoh akar apa? Bilangan apa? Imajiner. Nah, ini mungkin yang perlu dikenal aja sambil lewat ya. Akar min 1 adalah 1i. 1i itu kenapa i namanya ya itu imajiner. Sehingga kalau dapat nanti i kuadrat jawabannya berapa, nak? I kuadrat jawabannya kan ini juga dikuadratkan ya. Berarti jawabannya berapa nanti? 1. Akar min 4 berapa jadinya, nak? Min 2 imajiner ya. Nah itu. Kemudian juga yang lainnya. Akar min 9. Berapa, nak? Min 3. Akar min 25. Berapa, nak? Min 5. Imajiner yang lain adalah ada bagian realnya misalnya ditambah ada bagian imajinernya. 2i. 2 ditambah 2i. 3 kurangi 5i kali dan seterusnya. Nah, inilah contoh-contoh bilangan apa? Imajiner ya. Nanti pas kuliahnya belajar lanjut tentang itu ya. Sekarang untuk dikenalkan aja dulu.
Siapa hapus ini nak? Ya, Pak. Siapa hapus? Ya, Bisa. bisa. Tujuh. Wah, Oh, Kalau ada pertanyaan begini nak, di antara 0 dan 1 itu ada berapa bilangan real nak? banyak. banyak sekali. Nah, ini tulis bilangan. Bilangan lah. Kalau yang horizontal kan X kita namanya. Nah, sini di tengah ada 0. Saya ambil bilangan yang ada 0, 1 misalnya, 2 saja. Nah, di antara 0 dan 1 itu ada berapa bilangan real nak? Banyak. Banyak. Karena saking banyaknya, contohnya 0 lewat dikit berapa nak? 0 lebih dikit, contohnya berapa kira-kira? Mana satu, 0,0000000 banyak, 1 kan gitu. mana dua. 0,000 banyak, 2 kan itu. Yuk. Di sini sangat banyak. Ya. Ini dinotasikan dengan apa? Karena saking banyaknya di antara 0 dan 1 itu bilangan real, maka ini sering ditulis yang sering ada ditulis itu. Emput. Apabila ini ikut ditulis hitam, ini ikut ditulis hitam, kalau nggak ikut berarti bolong kan itu, ya nak? Nah ini tulisan dalam intervalnya gimana? Kalau hitam kan berarti ikut, nak nolnya ikut ini, ikut satunya ikut nak, ikut. Nah tulisan intervalnya ini adalah apa? Kalau ikut berarti nulisnya kurung biasa, kurung siku ya. Batas kirinya berapa? 0. 0. Kanannya berapa? 1. Karena satunya ikut nulisnya juga kurung siku ini nak. Nah gitu. Ya anda bisa jawab soal karena tidak tahu istilah nanti ya. Yang ini nama lainnya ini. Atau sering ditulis apa? 0 lebih kecil apa? X lebih kecil berapa? 1. 1. Ini hitam ada sama dengan gitu. Ya. Kalau versi lain, misalnya nih 1 bolongnya sampai di sini. Yang saya hitamkan ini adalah bilangan. Ini bilangan-bilangan ini saya hitamkan sekian banyaknya. Karena sekian banyaknya berjubel bilangannya, ya saya hitamkan. Nah, kalau ini ditulis apa nak? X lebih besar sama dengan 1. Satu ikut nak? Oh ini tidak ikut kan? Kalau hitam ini ada sama dengan, bisa dipahami? Oh ya. Kalau ini ditulis dalam kurung kayak tadi, gimana jadinya? Ada batas kiri, ada batas kanan. Nih kiri, nih kanan. Kalau ini kirinya mana? Kirinya kan satunya kan, walaupun tidak ikut, tapi nulisnya kurungnya kurung biasa kalau tidak ikut nak. Nah gitu. Kalau ikut ya berarti kurungnya berapa? Siku gitu. Kalau ini kirinya berapa? 1. Kanannya berapa? Di sini kan tidak ada kanannya kan? Ya. Nah, karena ini bilangan sumbu X, semakin kanan kan semakin besar apa kecil? Besar. Besar. Bilangan yang besar positif bagian kanan ini, bilangan yang sangat besar, bahasa matematikanya apa nak? Bilangan yang sangat besar, mungkin Anda sudah pernah belajar di kelas 2. Bagian kanan dari sumbu X ini, bilangan yang sangat besar jauh di sana, di kanan, namanya apa? Ratiha. Halo. Habis berarti.
Oke, kita teruskan atas kirinya 1 ini. Karena bolong tidak ikut, artinya kurungnya kurung biasa. Halo. Nah, telinga ini karena bilaannya tidak karuan-karuan ya selalu pakai kurung biasa dia. Maka yang begini, nama lainnya ini, gambarannya ini gitu nak. Bisa dipahami ini nak? Bisa. Hindi humilek. Hindi macam tayo. Ini home. Kalau dari 5 ke kiri, gambarkan begini. Kalau ini tulisnya apa nih? Yang tebal ini adalah bilangan itu. Kalau ditulis dalam bentuk besar kecil gimana nak? X lebih kecil sama dengan 5. Kok hilang? Ya, tulis apa? X kurang lebih sama dengan 5. Lebih kecil. Karena ini hitam berarti kan ikut ya. Iya. Tulis dalam bentuk interval gimana nak? Kurung Kanannya sudah ada. Karena hitam kurung berarti bawah. kurung siku apa kurung ini? Kurung biasa. Kurung itu. Itu namanya. Ini kanannya adalah Baik. atas kirinya berapa nak? Tidak terbatas. Jauh apa bilangan yang jauh di kanan di semua itu namanya tak terhingga positif. Kalau yang di kiri apa nak? Negatif. Negatif. Nah, ya. Nah, Ya. Tidak. sehingga itu selalu pakai kurung biasa dia, ya. Biasa. Baiklah. Ibu kali. Tulisan interval. Sampai di sini kok masalah rempaknya ada yang masalah kira-kira? Tidak. Oh tidak. Bisa dipahami apa yang Pak sampaikan? Apa? Bisa dipahami nak apa yang saya sampaikan? Bisa. Oh, Setengah. Bisa. Ada SpongeBob. Ini bilangan real di antara 2 dan 3. 3-nya ikut, 2-nya tidak. Ini hitam, ini bolong, ya. Ikut berarti ini tidak. Kalau ini tulis dalam bentuk interval gimana nak? Kalau tulis dalam bentuk interval, X di antara min 2 sampai min 3. Kurang dari X. Kurang dari X. karena bolong berikutnya Kurang dari sama dengan 3. 3-nya ada sama dengan ya. Yoi. Tulis dalam bentuk ini. Ini tidak ikut berarti kurungnya kurung biasa batas Kurung kirinya. biasa min 2, 3.
3 kurang 3. Ya. yang tutup. Tes apa saja nanti, jangan nanti yang begini adalah pikiran sebelum vektor nanti ya. Sebenarnya ini sebenarnya ini. Jangan tidak bisa jawab karena tidak tahu istilah ya. Itu baru begini dilihat lain-lain memang versinya itu ya. We just did a podcast with Christina and Elijah. Different types of conspiracies, some involve Illuminati, and even whether or not mermaids. So let's start with Teach. There's probably theories on all of I mean, we talked about hidden symbols on cartoons. We talked about subliminal messaging in kid shows, and we even talked about the overall Melalui kesempatan ini juga informasikan ya, serta yang ikut kelas sekarang itu, ya yang berasal dari kelas IPA 3. Masuk suara ya? Masuk deh. Yang berasal dari kelas 12 MIPA 3. Tolong nanti urus kelasnya dibuat dulu ya. Perangkat kelasnya dibuat dulu. Dan juga perlengkapan kelasnya, Pak Denah, segala macam itu. Silakan koordinasikan nanti walinya saya sendiri, Pak sendiri walinya di 12 itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Untuk ketua kelasnya mau dipakai yang di kelas 2 lagi, tidak apa-apa, kalau temannya bersedia. Enggak ya, tolong dipilih lewat daring aja bisa juga. Tidak harus. Bisa, Pak. Anjir panas nih. Dapat kan? That kind of unconditional. Wih, Nyan dibikinin Batam tuh. Other people's money. Itu kita semua tahu bahwa mata uang yang jadi patokan di dunia adalah US dollar. Please.
2. Literally apologize to Jake and Nessa. People are not happy. Kayla, your girl is back with the hottest drama that's happening. Today's video, we're going to be about Charlie D'Amelio apologizing to Jake and Nessa after their recent drama and getting paid for it. Adam Ray getting called out. Idaman ganteng kali lu. Idaman ganteng kali lu. Elektra. Coba diperhatikan di monitor, nak. Kalau ini di sini nilainya berapa? 0/2 berapa, nak? 0. Bagi 2. Jawabannya berapa? 0. 0. Nah, ya. Kalau 2 bagi 0 tadi sudah. Tidak terdefinisi. Nah. Kan lebih besar 1, benar? Iya. Benar ya. 2 lebih besar sama dengan 1, benar? Benar. Pengertiannya 2 yang ini, nak. Bisa 2 lebih besar 1 atau 2 sama dengan 1 gitu. Kalau atau itu Anda belajar logika, kalau atau itu akan benar, kalau 1 aja benar, udah benar, itu kan gitu. Ini adalah pernyataan yang benar. Yang menyebabkan adalah lebih besar yang benar nih. 2 lebih besar 1. Walaupun sama dengannya salah gitu. Kalau ini, benar nggak ini? 2 lebih kecil sama dengan 2, benar? 2 sama dengan 2. Benar. Ya, tadi itu Pak bilang nih, kalau ini simbolnya kan 2. Lebih kecil atau sama dengan. Kalau lebih kecil memang salah ini jadinya, tapi sama dengannya kan benar, nak? Ya, benar. Jawaban ini menjadi apa? Benar. Tiga lebih besar sama dengan 3, benar nggak? Nah, ini yang benarkan itu kan, berarti ini jadi benar. Nah, kalau ini, adik-adik pernah lihat waktu belajar limit ya, simbol ini maksudnya apa? Yes, that's correct. Kalau di garis bilangan, yang ini, di tengah kan 0 misalnya ya. 0 plus maksudnya, 0 plus maksudnya adalah apa? Bilangan di sebelah kanannya 0 dikit gitu. Jadi bilangannya, nah gitu. Nanti bilangan berapa Anda ambil di sini, logika saja yang dipakai nih. Bilangan yang nempel dengan 0 dari kanan, di sebelah kanannya 0. 1. Kan itu. 0,001. 0,000 banyak. 1. Itu bilangan. Berarti ini kalau dibagi logikanya berapa, nak? 3 dibagi 0, kan dia jadinya banyak 0, 1 misalnya gitu. Ini kalau dibagi 3 dibagi 0,001 kan seperti, nak? Ya. Seper gitu nih kan? Seper, anggap aja ini 1 juta, 0, ini 1 jutaan barang koma itu, berarti kan seper 1 juta jadinya, nak? Iya. Kan gitu. Yang dioperasinya kan naik nanti. 3 kali apa? 10 pangkat 1 juta per 1. Wah. Udah jadi. Tanya kan sangat besar jadinya, nak. Apa hasilnya begini? 3 itu positif, ini juga bilangan positif, berarti hasilnya positif ya. 3 dibagi 3 dikali besar sekali, hasilnya apa? Besar sekali positifnya. Namanya tak beringat. Beda dengan di sini.
bilangan 0 dari kiri. 0 min artinya sebelah kirinya 0 sedikit saja begitu ya. Ya. Nah, ini bilangan apa? Contohnya ini adalah ini. 0 min dan ya, min 0, apa? 0,000001. Ya, 1 gitu kan. Berarti ini kalau dibagi dengan seper ini, bilangan plus apa bilangan min hasilnya? Minus. Plus, min kan? Jadi apa? Min. 2 dibagi seper kan naik nanti, ini kan? Iya. Naik sekali. Jadi kali 2 lagi kan jadi besar dia kan? Namanya apa? Min. Nah, ini kita sudah berbicara tentang pendekatan. Karena mau menginjak ke limit itu nak. Ini dibaca X dekat 0 dari kanan. Kemudian ini dekat 0 dari kiri. Ini kanan, kiri. Berarti negatif terikat. Ya, di sini sangat penting itu pemahamannya. Sementara selama ini kan siswa termasuk gurunya sering kabur itu. Mana yang tak ingat, mana yang tak terdefinisi, mana yang tak tentu itu. Dikaburkan itu sehingga muridnya kabur jadinya muridnya itu loh. Mudah-mudahan dengan penjelasan Mbak ini sekarang tidak kabur lagi begitu. Ya. Nanti kita akan masuk ke materi intinya limit trigonometri ya. Sebagaimana diketahui limit trigonometri ya, trigonometri saja kalau menurut versi siswa trigonometrinya itu sudah sulit. Kenapa sulit? Karena rumus-rumusnya banyak kan itu. Ya. Nah, sepakat bahwa trigonometri itu belajar yang sulit. Sepakat. Nah, sekarang ditambah limit lagi gitu. Nah, mudah-mudahan nanti dengan Pak Pegang itu mudah-mudahan bisa dipahami lah itu, karena materi penting juga itu. Nah, sepakat, yang namanya trigonometri itu siswa kesulitan karena banyak rumus yang tidak dihafal sama siswa gitu. Benar, Pak. Sedangkan di limit itu kan pemakaian dari rumus-rumus itu. Maka untuk belajar limit trigonometri